Al-Quran ada nggak perintah mencabul? Kalau di Bible ratusan ayatnya mengajak untuk melakukan pencabulan. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Mau kutunjukkan dalilnya? Mau kutunjukkan dalilnya? Mana mau kutunjukkan dalilnya ajakan nge-seks di agamamu? Beginilah. Inilah tipe-tipe siapa ini? Contoh Amsal 7 nomor 17-18. Seorang istri mengatakan apa? Marilah kita memuaskan seks sampai pagi, sebab suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Ada nggak di Al-Quran kayak gitu? Ada nggak? Di Al-Quran ada. Coba tunjukkan. Kau fitnah lagi, awas. Memang kau anak babi kalau kau tidak bisa tunjukkan. Silakan. Ketika suami katanya minta berhubungan pada saat naik kereta, dilayani katanya. Mana dalilnya? Mana tunjukkan dalilnya? Ada pitinya itu siapa hari itu? Mana dalilnya anak babi? Mana dalilnya anak babi lagi berbohong? Anak babi lagi berbohong. Mana tunjukkan dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Saya tidak ngerti dalil anak babi. Makanya kau sebagai babi jangan asal seruduk. Apa maksud kau anak babi? Saya kutunjukkan dalilmu. Amsal 7 nomor 17-18. Kau kenapa menangis kalau kutunjukkan dalil? Giliran saya minta dalil tuduhanmu di Al-Quran ada, katamu ada. Mana? Karena itu bukan kitabmu, nggak usah kau. Itu juga bukan kitabmu, kok itu kitabnya Yahudi. Bodoh kali kok nggak di kita orang Kristen. Amsal itu kitabnya Yahudi itu perampok. Udahlah, itu aja. Nangis kau kan? Itulah. Nangis. Jadi bagi yang Kristen jangan ada yang naik. Beginilah tipe si Juma ini. Dengan banyaknya kita anak Kristen, makanya ini cari makannya makin lempang dia, makin lurus jalannya. Ya. Juma. Tadi kau tuduh Islam bakar gereja ratusan. Kau tuduh di Islam ada ajakan main seks. Kau luruskan itu. Saya tidak ada. Tidak. Kau tadi membahas itu. Enggak. Panggil ahli bahasa. Pasti arahnya ke situ. Pasti arahnya ke Islam. Saya tidak ada nunjuk. Panggil ahli bahasa. Pasti tujuanmu ke Islam. Bodoh kau. Kau jangan premium. Jangan kau lari. Panggil ahli bahasa. Bahasa tubuhmu merujuk kepada Islam. Bahkan gereja ratusan gereja. Yang jelas saya tidak ada sebutkan agama Islam di sini. Derita lo. Mudah-mudahan kasus ini bisa berlanjut sampai meja hijau. Kau akan menemukan nenekmu dengan tuduhanmu Islam membakar 100 gereja lebih. Semoga aja ada yang menonton yang mau membawa ini sampai mengkasuskan ini. Kau tuduh negara ini tidak adil. Kau tuduh hukum di negara ini berat sebelah. Agama di situ ya. Oke. Dari tadi kau nyerang-nyerang Islam. Bahkan terakhir tadi kau katakan ada ayatnya di Islam mengajak nge-seks. Bukan saya tonton PT seorang ustazah. Aku tanya, apakah ada di dalam Al-Quran? Kau bilang ada. Jangan kau tanya Al-Quran sama aku, saya tidak tahu. Kau bilang tadi ada di Al-Quran. Kau tanya Kau bilang tadi ada di Al-Quran. Makanya jangan kau jadi Kristen. Kau kan supaya otakmu berfungsi. Dengar dulu. Kalau kau tanya Al-Quran sama aku, kapan yang lebih bodoh? Terus kenapa kau bilang tadi ada dalilnya? Bukan dalil, saya apa? Piti. Matamu juga. Saya tanya kau, apakah ada dalam Al-Quran? Kau bilang ada. Ada, saya tonton Piti. Kau Piti. Makanya kurangi makan babi. Suami katanya minta dilayani naik kereta. Kurangi makan babi biar otakmu itu tidak sengklek. Silakan Juma, apa yang kau utarakan. Apalagi kau nangis lagi. Kau tidak bisa menang, kau nangis. Kau seakan-akan silakan Syuma. Dari tadi kau menghujat Islam, giliran kau Kristen silakan Syuma. Yang Kristen silakan Syuma. Sudah kau pakai profil bendera Israel lagi kau. Apa salahnya? Enggak ada malumu. Ngapain kau urus saya mau bikin bendera Israel? Terus ngapain kau naik ke sini ngurus-ngurus saya? Bukan ngurus, saya cuma menganjurkan tadi agamaku. Itu aja. Sakit hatiku kan, sakit hatiku. Walah sakit hati saya. Terus ngapain kau naik ke sini? Mau ngapain kau naik ke sini? Kalau orang Kristen itu sabar dan
Matamu sabar, nek kau isap. Sabar Kristen, matamu Iya. sabar. Dari mana Begitu. Kristen itu sabar? Walaupun kau caci maki kami, sabar. Caci maki kau? Iya. Siapa yang caci maki kau? Ya, itu Kau yang masa- mencaci maki dari Yang kau tadi. bilang Kau aku anak mencaci babi, maki matamu. dari tadi. Sekarang dia kau nyerang-nyerang Islam. Kau bilang Islam membakar gereja, ratusan gereja. Kau bilang kau susah mendirikan gereja. Kau bilang kau susah ibadah. Apalagi negara ini yang kurang untuk kau? Apa? Hah? Kau Kau jangan menganut framing. agama. Dengar, kau menganut agama Kau yang penjajah. dengar, kau framing aja. Kau menganut agama penjajah, tapi kau dihidupkan di Indonesia ini. Ini aja. Kami Kau tahu diri kok. dilayani di Indonesia ini. Tahu diri kami cuma tahu diri Kau kami. dimanjakan di Indonesia Mau ini. terserah apa Kau kau bilang. disayang di Ya. negara Saya ini. merokok dulu, saya merokok dulu. Padahal kau itu menganut agama penjajah, tuyul. Ya, saya merokok belum. Ya, Merokok silakan dulu, kau Juma. makan rokokmu itu biar kau waras. Makan, Merokok dulu, makan rokokmu itu. Berjam bodoh kau, merokok dulu, Ya, merokok. kau yang bodoh, kau yang bodoh. Kenapa Kau yang merokok? bodoh. Kau ditanya, kenapa kau ikut agama penjajah? Karena kasih. Karena agama penyayang. Iya. Jadi menjajah, merampas, membunuh jutaan manusia di Indonesia itu karena kasih gitu. Jangan kau sangkut. Juma. Jangan kau itu- sangkut pautkan. Jangan kau Giliran sangkut ada yang pautkan bikin suatu listrik agama disangkut pautkan dengan kebijakan agama. Pemerintah. Giliran ada yang temukan listrik dikaitkan dengan Kristen. Ya kau Giliran tanya tadi. ada yang menjajah tidak mau dikaitkan dengan Kristen. Itulah liciknya pemakan babi. Ya, merokok dulu kau biar Alah. Ya. Alah. Kau pikir kau itu ditakuti apa rupanya? Nggak ada yang takuti kau. Yang bilang takuti siapa? Ya makanya aja. Jangan Kalau sok dari tahu. kami Kristen nggak perlu kalian takuti, nggak. Memang. Meskipun Baik-baik. kami takut mendengarkan nama agamamu itu yang ada dalam benak kami itu penjajah. Paham kau? Orang baiknya orang Kristen cuma nggak usah kau takuti. Matamu, apanya yang baik? Iya baik. Tunjukkan Saya kan- apanya yang baik? Saya Apanya ladeni yang baik? kau dengan kasih, dengan lembut. Alah, Walaupun sekarang dia banyak- ladeni kau kasih. kau maki-maki. Dia maki-maki dari tadi. Kau yang maki-maki dari tadi. Penonton Alah, tahu yang setelah memaki-maki siapa setelah tadi? kau tidak sanggup mengalahkan argumentis saya, sekarang kau begitu. Sekarang Bukan mengalahkan, bukan salah mengalahkan. Tadi kau merasa di atas angin. Kok jadi Kau bilang-bilang kau cuma Islam. ngomongnya? Kau sekarang sudah menyek-menyek. Tadi jadi kau mana melotot. kau ngomongnya, Kau Juma? sok jagoan. Kau bilang negara Bukan ini jagoan. hukumnya tidak Mana ada adil. jagoan orang Kristen, nggak ada. Nah, sekarang orang Kristen di jagoan lagi. Nggak ada, nggak ada, Tadi nggak semuanya ada itu. Kristen, yang paling hebat Orang Kristen Kristen, itu yang paling kasih tidak ada Kristen, jagoan. Yang yang ada orang menjajah Kristen itu adalah Islam orang baik katamu, itu aja. yang menjajah Islam katamu. Bukan, nggak ada orang Kristen cuma jagoan, tapi kalau orang Kristen itu orang baik itu aja. Apa? Nggak, Apa katamu? nggak ada orang Apa? Kristen jagoan, nggak ada. Hah? Jangan kau Kebaikan takuti. Kristen. Kebaikan Kristen apa? Coba sebutkan satu untuk negara ini. Satu. Dengar dulu. Satu untuk negara ini kebaikan Kristen apa? Satu aja. Yang saya bilang tadi Juma, dengar Nggak dulu. bisa. Nggak bisa kau Bukan, tunjukkan. dengar. Yang saya bilang tadi Juma, Nggak bisa Kalau kau ada orang Kristen tunjukkan. jagoan, Alah, tapi kau orang bilang baik banyak. Kau bilang baik. Ditanya Ya. apa kebaikan agamamu untuk negara ini apa? banyak. Sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Oke. Apa? Yang menciptakan lagu Indonesia Raya orang Kristen. Apa hubungannya dengan agamamu, Tuyul? Yang saya tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Ya tapi Kristen kau tanya. Agama bukan oknum, Tuyul. Oh, Dasar kau manusia iya. panoan. Aku tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Sumbangsi. Ya, untuk dari agamamu ya, bukan oknumnya, agamamu. Satu. Oke. Apa? Agama Kristen itu mengajarkan umatnya untuk taat apa? kepada pemerintah. Leh, Itulah ajaran Kristen Juma. saya tanya, Iya. sumbangsi agamamu untuk Iya. negara ini itu apa? Itulah sumbangsinya.
Ada di contoh. Saya kasih contoh. Dengar dulu. Dengar dulu, saya kasih contoh. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kasih contoh. Islam memberikan sumbangsi munculnya adanya bank syariah. Nah, sekarang dari Kristen nih agamamu, apa sumbangsi agama Kristen untuk negara ini? Mesin kondom? Atau apa? Mesin kondom. Ya dia apa? Aku tanya. Apa? Nah, ini lagi si Juma ini. Aku kan bertanya. Ini si Juma ini. Kau kenapa suka nangis? Enggak, gini aja. Muka garang. Enggak, sebutkan dulu. Bukan garang. Apa yang agamamu berikan untuk negara ini? Apa? Sebutkan satu. Tidak ada memberi. Oh sudah, alhamdulillah. Enggak ada yang memberi. Alhamdulillah. Makanya jangan kau merasa agamamu paling bagus. Agamamu paling baik. Kalau sumbangsi untuk negara ini ternyata nggak ada dari agamamu. Ya udah, syukur. Ingat penonton, dia udah akui. Makasih ya. Kau aja yang sumbangsi kepada. Anda mau turun atau saya usir dari sini? Turun atau baik-baik atau mau pergi kasar? Enggak, permintaanmu sekarang. Ya. Mau turun dengan baik-baik atau saya pijak turun? Saya mau turun tapi udah turun. Satu kali. Tunggu dulu. Makasih. Udah, kau nangis saja sana. Kau sudah mengakui tidak ada sumbangsi apapun untuk negara ini dari agamamu. Thank you. Saya menghargai itu. Terima kasih. Tapi ingat pertanggungjawabanmu tadi. Hukum di negara ini kau bilang tidak adil. Kau dianatrikan. Catat itu baik-baik. Oke? Kalau kau yang melakukan hal yang sama sepertiku, katanya kamu sudah ditangkap. Catat itu, kau meremehkan penegak hukum di Nusantara ini. Yang ketiga, kau mengatakan bahwa kami umat Islam melakukan pembakaran 100 lebih gereja. Pertanggungjawabkan itu fitnahanmu. Kalau Islam mau membakar gereja, penjajah angkat kaki, gereja kami bakar. Kakek nenek kami pasti membakarnya. Catat itu. Faktanya enggak. Gereja masih ada sampai sekarang dari penjajah. Enggak disentuh-sentuh. Malah dilestarikan. Di Sulawesi Selatan ada satu pemakaman 40.000 jiwa umat Islam. Pelakunya siapa? Seagama dengan kau. Jadi jangan sopaten. Kalau mau diskusi aja. Mau secara akademisi silakan. Mau diskusi ilmiah silakan, saya ladenin. Tapi kalau kau dengan caramu, saya pun bisa melakukan hal yang sama. Catat itu baik-baik. Lebay kau. Belum tentu juga kau rajin ke gereja. Mulutmu begitu. Biar kau tahu diri, biar kau sadar diri. Tidak semua orang tegas, semua komal bisa kau perintah-perintah. Paham? Tuduhanmu terlalu berbahaya kali. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Jadi kalau kau menangis, nangis saja. Jangan kau nangis di komal, memfitnah sana sini. Jangan. Ya, catat itu teman-teman Kristen. Naik komal saya itu, udah aku bilang beberapa hari yang lalu. Aku mempunyai dua sisi. Sisi positif, negatif. Tergantung Anda pilih yang mana. Aku ladenin. Sisi positif, boleh. Diskusi kita baik-baik. Negatif kau datang, kau hujat-hujat nabiku segala macam agama kau hujat, kau ketemu nenekmu. Kau akan pergi meninggalkan komal saya dengan luka. Catat itu. Semangat malam saudara Simatopang Siburian. Silakan buka kamera. Silakan. Halo. Tes. Saudari Simatupang, silakan buka kamera kalau non muslim. Silakan. Ada tema saya sang pembinasa keji. Masuk Pak Eko. Silakan. Halo. Ibu yang baik silakan. Halo. Ibu ini diam-diam baik. Jangan-jangan lagi
Jangan-jangan lagi baca mantra lagi. Baik-baik aja bosku. Kalau bahas-bahas yang kaitannya dengan tema aja, jangan kemana-mana. Kau akan kuladeni, kemana kau pergi, ke situ aku akan ikut. Jangan kau pikir saya takut. Ada tak, kalau saya kebenaran, tidak ada kau depan. Udah ku bilang kan, naik yang baik-baik aja kalian. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim ditahan dulu. Ini ada 40-an, hampir 50 permintaan. Kita nggak tahu mana muslim, mana non-muslim di sini. Batalkan please teman-teman. Silakan. Banyak kali permintaannya. Wih. Oh lolo. Mana nggak ada moderator lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Kristen, Katolik, Protestan. Muslim saya Bang. Dari Poso Bang. Oke. Salam kenal dari Poso Bang. Iya, baik. Salam kenal juga. Ini Bang, tadi saya kalau ada Bapak tadi itu saya pengen naik tadi Bang. Iya. Dia mengatakan kita orang Muslim bakar-bakar gereja. Yang terjadi di Poso, mereka membakar gereja dan membantai keluarga saya Bang. Habis keluarga saya dibantai sama mereka Bang. Tuh, saksian hidup tuh. Saksi hidup Saya tuh. saksi, keluarga saya, bapak saya, kakak saya, ponakan saya, paman saya dibantai orang Kristen di Poso Bang. Rumah kami dibakar, diperampok oleh kami. Jangan kau menggores luka lama. Ya, Untung ada Pak JK yang mengamankan waktu itu. Sebabnya Ya. tidak. Pak JK itu sangat aduh pahlawan bagi kami Bang. Saya Makanya kalau waktu ada itu, yang menjelekkan Pak JK kami nggak terima Bang dari Poso Bang. waktu itu saya masih kuliah di Kecamatan Bone-Bone, Sama, Bang. tempat saya besar. Itu Siap. ditampung anak-anak kecil dari Poso yang ditinggal sama orang tuanya. Pakai mobil truk diangkut. Betul Bang. Saya masih ada waktu Betul, itu. Bang. Jadi jangan membuka tabir lama. Jangan, teman-teman. Ya. Jadi Kami kalau ini mau bicara berasal- bilang ajaran kasih, ya ajaran kasih, kasihnya bagaimana? Keluarga kami dibantai habis. Macam kita nggak tahu aja. Ya, macam kita nggak tahu aja. Keluarga saya diperkosa banyak. Udahlah. Jangan buka luka kami. Jangan. Ya, Kami masih luka. jangan membuka luka. Kami masih luka. Dan termasuk saya juga Menuduh kita bakar gereja ratusan. Siapa yang bakar gereja ratusan? biasa framing mereka pelaku, kita yang gitu lah, Bang. tertuduh. Mereka ini merasa terzolimi Bang. Padahal mereka yang menzolimi kan gitu. Ya, mereka yang memulai, mereka yang melakukan, mereka merasa terzolimi. Betul. Nah, itulah. Jadi Saya makanya panas bilang, Bang kalau ada yang menghina Islam begini-begini, panas ya, apalagi masalah bilang kami tidak pernah melakukan kekerasan. Wah, panas saya Bang. Keluarga saya habis mati dibantai, habis orang tua saya. gimana tidak, salah satu panglimanya sudah mualaf dan saya dekat sama beliau. Ya, betul. Iya kan? Yang baru-baru ditahan Siap, Bang. ini. Ya, Kita memperjuangkan beliau keluar dari penjara. betul Bang. Salah satu panglima jenderal lapangan kasus Poso itu nginap di tempat ini. Tempat saya duduk sekarang, dia nginap di sini. Hampir sepekan dia nginap sama aku. Itu ex Poso yang Ya. memimpin pembakaran masjid dan pesantren. Beliau nginap di sini, Betul Bang, betul. Betul. tempat saya. Jadi jangan ngarang-ngarang Jadi cerita. ya. Ya. Kemarin sempat beliau ditahan, kita upayakan untuk keluar. Alhamdulillah beliau sudah lolos. Oke abangku, thank you bang ya. Siap Bang, siap Bang. Siap Bang. Iya. Terima kasih banyak Bang. Ya sama-sama. Saya dari Bone-Bone bang.
Saya Ya, Bang. saksi ketika Siap. anak-anak yang yatim piatu di drop pakai mobil TNI di Betul, kantor Bang. camat Betul. Bone-Bone. Anak-anak kecil itu Siap, kehilangan betul, orang Bang. tua, Betul, habis betul. dibantai. Betul semua. Sampai orang tua saya ngomong, mama saya ngomong begini, tolong carikan saya anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Untuk kan disuruh memilih warga di sana, ambillah ini anak-anak, tidak ada Betul, orang Bang. tuanya sudah. Betul. Termasuk Sakit orang hati tua kami, saya Bang. daftar. Sakit Orang sampai tua sekarang, saya. Bang. Orang tua saya kejadian itu 1999, 99 Betul, Bang. sampai 2000. Saya masih ingat Betul, sekali. Betul. Mama betul saya bilang sekali. gini, kamu ke kantor camat, di sana banyak anak bayi-bayi, anak-anak kecil-kecil, cari laki-laki. Mama bilang gini, kalau ngambil perempuan sekali perempuan, dua-duanya. Kalau laki Dari ambil laki-laki kampungku itu, Bang. dua-duanya. Dari kampungku itu. Dari kampungku. Itu di Bone-Bone, ke kantor Ya. kecamatan. Ditaruh di Polsek Bone-Bone, waktu betul, itu. betul. Ya, betul itu. Di tempat saya, tempatnya mengungsi anak-anak kecil yang Oh, sudah siap, kehilangan bapak dan juga ibu. Akibat Iya, dari betul. keganasan. Mereka menyebut nama mereka dengan pasukan salib, pasukan Kristus. Apa? Manguni ya, Manguni. Kalau nggak Manguni. salah waktu itu. Ya. Ya. Jadi jangan kau buka-buka aib, kau tuduh-tuduh bakar gereja 100 gereja lebih. Wah, biadab sekali tuduhan kau itu. Kebalik, Bang. Balik. Kebalik, Bang. Masjid yang habis, pesantren yang habis. Enak-enak aja. Itu pesantren di kampungku, Bang. Yang dibantai habis itu di kampungku itu. Nah, saya juga masih menyaksikan kok. Saya ada di daerah, maaf nih, tempat saya lahir juga kok di Dandang sana. Maaf sekali lagi. Bukan saya mengungkit masa lalu ya. Ya, bukan kita mungkin nggak. Iya, saya di atas mobil waktu itu pipos di jembatan tuh. Tiba-tiba ada orang pakai jilbab naik sepeda sama suaminya, langsung dibabat dari belakang. betul. Kau gila betul. Waktu itu saya masih usia 19 tahun, 20 tahun waktu itu. Sejak itu Bang, itulah yang membuat saya masuk latihan bela diri keras di Makassar ini. Karena saking kerasnya keadaan itu. Jadi saya memang Orang tua tidak mau. saya, Bang. Iya, Abang tahu orang tua saya di situ memberi fasilitas kepada mereka, dikasih makan, yang tiap hari tidur di rumah. Itu yang bantai keluarga saya, Bang. Allahu Akbar. Sakit hati kalau mau diingat-ingat, Bang. Cuman ya, kita pasrahkan sama Allah saja. Iya, betul. Semoga mereka sahid lah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mereka merasa diri mereka, aduh sudahlah. Oke abangku, kita Siap, Bang. akan- Siap, Bang. kita fokus sama tema. Siap. Kita nggak Siap, mau Bang. berlama-lama Siap, Bang. membuka luka lama. Ya, tadi itu hanya iya, ya. Dia yang tadi itu teman-teman hanya oknum, ya. Tangkap itu, Bang. Oknum aja. Saudara-saudara Kristen yang lain baik-baik kok. Cuman dia aja. Iya, betul. Banyak Kristen yang baik kok. Oknum aja itu tadi karena sakit hati itu. Oke Bang, terima kasih Siap, Abangku, Bang. sehat terus. Siap, Bang. Kompak Siap, selalu Bang. dukung kami. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan Abang ya. Waalaikumsalam. Siap, Bang. Ya, salam perjuangan saudara-saudara kita di Poso. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku Islam maaf bang. Tadi yang abang tadi itu kan dia bilang lagu Indonesia kan katanya buat orang Kristen. Padahal Islam bang. Wakil Iya, tahu. Supratman kan. Iya. Ya cuma bilang itu aja bang. Aneh aja bang. Oke makasih bang. Turunkan bang. Makasih ya. Makasih bang. Makasih. Yang penting aku sudah sampaikan ke dia. Babi, monyet, cia, pika, caka, piki, caka, paka, paka, caka, paka. Udah aku bilang, kau datang dari sisi kiri, habis kau. Mending kau datang dari sisi kanan. Salam, semangat malam Bang Suma. Ada ini ya ingin saya. Itu bagus. Kau datang dari sisi kiri, udah habis kau nanti. Kembali kau ke rahim ibumu kuat. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum bang. Ya, Bang yang tadi tuh lokasinya udah dapet titik yang mau kita lanjut proses angkap apa gimana bang? di belakang layar sudah ada tim yang mengerjakan itu. Sip, 86 thank you ya. Nanti aku chat sama bang Kores aja ya.
Oke, sip. Thank you Bang ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang seperti tadi itu jangan terlalu serius kita tanggapin. Itu hanya situasi dalam diskusi aja. Dalam diskusi seperti ini, kita harus bijak juga. Ya, mungkin kan dia terbawa emosi, saya juga terbawa emosi, meskipun masih terkendali. Ya, nggak usah terlalu ini. Catat aja, jangan terlalu di bawah hati. Biasa kalau buaya sudah kehilangan arah, buaya itu apapun digigit. Begitu juga kalau babi sudah kehilangan arah untuk menyelamatkan diri, apapun bisa digigitnya. Maklumi saja, karena situasi diskusi memang kayak begitu. Lain cerita kalau kita lagi diskusi baik-baik, tiba-tiba dia melakukan, itu lain. Jadi tenang saja, jangan terlalu serius menanggapin. Percayakan kepada saya, insya Allah semuanya aman. Halo, selamat malam. Halo. Bang, malam. Malam juga. Malam Bang. Halo, Kristen Katolik. Kristen Bang. Ide cantik na tante, kesuka na kulit ini malam. Mama dari jauh dilihat dari kiri seperti Bung Hatta, dari kanan kayak Bung Karno, dari depan kayak Bung Titi. Masya Allah, cantiknya. Oh mama masih sering ke gereja? Masih. Jangan garu-garu hidung, kalau ditanya jawab sudah. Masih sering ke gereja? Sering lah Bang, kita kan Syukur. IDE. Ya. Oke, ini ada tema sang pembinasa keji. ini sang pembinasa keji, maksudnya siapa ini Bang? Pembinasa keji Iya, itu maksudnya siapa ya Bang? baca coba nubuatan di dalam Kejadian Mazmur 24 nomor 15. Kira-kira itu siapa? Aduh, Alkitabku tinggal di gereja pula Bang. Alah, gimana? Bible itu harus taruh sini, di sini, di sini, di sini. Bukan di gereja disimpan. Desi. Desi rantang nasi. Matius 24 nomor 15. Cantiknya Bunyinya apa tante. tuh? Bunyinya apa? Aku bisa Dede, mati aku. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Ide ngerinya tante. Ide dibilang marah tidak, dibilang lagi ini juga tidak. Kakak lagi birahi kah? Iya. Kakak lagi birahi. Enggak lah. Oh enggak. Baru mau kugas. Kakak bilang enggak, ya udah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Oke. Jadi murid-murid Yesus melihat pembinasa keji. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus mula-mula? Orang pada zaman dulu Bang. Iya, itu siapa? Tahu aku. Siapa? Dulu Bang. Tanah. Orang-orang itulah itu Bang. Mana awak mana? Siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus? Menangkap, menyesah,
kemudian Oh, itu membunuh siapa? orang-orang tentara ini, orang Mana? Romawi itu bang lo. Romawi belakangan. Yang menangkap murid-murid Yesus, yang menyiksa murid Yesus, yang siapa itu? Udah, Siapa? Udah pernah aku baca itu orang-orang itu, tentara-tentara itu, orang-orang bawahannya si Jangan kau fitnah Raja tentara. Herodes. Enggak ada. Lu Enggak pernah Herodes menyiksa murid Yesus, enggak ada. Jangan kau fitnah. Oh, mama apa? keringat dingin. Siapa yang menangkap murid-murid Yesus, menyiksa murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus ketika dia menuju ke Damsyik? Siapa orangnya? Itu orangnya itu wajib dihukum itu. Sayangnya sekarang dia udah meninggal. Oh, parah ini Subaida. Siapa orangnya? Siapa oknumnya? Pembinasa keji itu siapa? Orang-orang Israel itu bang. Kan dia ada yang pro ke Yesus dan ada juga yang kontra ke Yesus bang. Mungkin Siapa yang kemudian menangkap, berkobar-kobar hatinya, ingin menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? nantilah aku cek di neraka bang. Udah masuk neraka. Kampret, dia mau cek di neraka. Astagfirullahaladzim, nanti dicek di neraka deh. Allah Akbar. Boleh saya tunjukkan sebuah data? Boleh? Iya oke. Boleh bang. Boleh. KPR 9 bisa kamu baca? Buka di mana bang? Kalau ini ku buka nanti tertutup ini TikToknya. Enggak Bang. apa-apa, Ada buka siapa? aja dulu. Enggak apa-apa. Tertutup sebentar enggak apa-apa. Buka aja dulu di KPR 9, silakan. Oke bang. Jangan kau cek di neraka, di Google aja dulu. Silakan. KPR 9 ya bang. Iya. Apa katanya di situ? Siga ko, Martinus. Lena tante. Apa tulisannya, Mas? Tidak bisa dibaca. Sabar abangku. Ini masih ngelek. Jaringan Telkomsel. Ya kau fitnah lagi Telkomsel padahal HP-mu terbuat dari kayu. RAM 8 ini bang. Apa? RAM 8 HP saya. RAM 8 kalau terbuat dari singkong sama aja. KPR 9 ayat yang Dari pertama baca, satu data aja, data pertama aja. sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi siapa sang pembinasa keji itu siapa? Saulus. Ini setelah dia mengancam membunuh murid-murid Yesus, duduk di mana dia? Sebagai apa? Tempat kudus atau bukan? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah suara olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa pembinasa keji itu yang kelak duduk di tempat kudus bergelar rasul? Itu siapa? Oh, warna pink. Paulus. Jadi pembinasa kejinya siapa? Oh, warna ungu. Saulus. Sudah selesai terjawab. Ada tapinya. Tapi gini bang, Apalagi? di toko-toko Alkitab ini semuanya orang berdosa bang. Kayak Daud dia berzina, kayak Astagfirullahaladzim. iya bang. Toko-toko di Alkitab ini berdosa semua. Oh, Kayak Raja Mama. Solomo dia pernah melakukan kesalahan, tapi itulah datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, manusia Adam yang kedua kalinya untuk menghapus dosa-dosa itu semua bang. Oh, Mama. Sang pembinasa keji ini siapa? Si Saulus. Ya udah selesai. Udah. Iya. Lalu si Saulusnya ini kan nggak ada konkretnya di dalam kekristenan. Kami kan tetap percaya sama Yesus bang, bukan si Saulusnya. Tapi kan Saulus yang mengajarkan tentang konsep kekristenan itu. Tidak bang. Kan banyak Tuhan dia. Coba baca dalilnya Matius 24:15. Apa pekerjaan daripada sang pembinasa keji tadi setelah dia duduk sebagai rasul? Apa yang dilakukan? Apakah menentang Tuhan atau tidak? Baca dong. Sabar bang. Ini ngelek. Ngelek. Oh, namanya Michael Owen. Michael Owen. Mirip sih, mirip. Dilihat dari Monas pakai pipet. Kau cari data kayak orang mau mati, kenapa? Kok kayak orang mau berantem? Gak bisa terbagi layarku. Aduh. Gimana dong? Kau ini dipanggil apa? Eda atau Ito? Michael Factor. Wah! Michael Factor. Aku serius, kau dipanggil Eda atau Ito? Owen lah. Enggak, biar akrab kita. Eda atau Ito? Atau itu sebutan untuk yang cewek lah. Bang ini ada-ada aja. Jadi saya ngomong ini bukan cewek. Loh, saya fighter, pejuang hidup yang sedang berjuang. Masa saya dibilang cewek? Serius ini, serius. Cewek apa cowok sih? Saya cowok, Bang. Ini ada jenggot. Oh iya, sorry. Tadi kupikir cewek, serius. Matius berapa, Bang? Lari-lari wak ke cewek cowok. Astaga, Matius 24 nomor 15. Tunggu, Bang. Deh. Ngetes terus. Awak naik metik kok. Abang naik kopling terus. Lalina tante. Ini cari Jadi, data kok. Apa apabila katanya? kamu melihat pembinasa keji berdiri di Kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nabi Daniel menubuatkan Daniel 7 nomor 25 terkait dengan pembinasa keji ini. Apa ciri-ciri dan pekerjaan sang pembinasa keji? Yang pertama, dia mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi. Iya. Apakah Paulus menantang
perkataan yang maha tinggi? Saulus bang, Saulus. Ya, Saulus bin Paulus. Saulus lah bang, bukan Paulus. Oh mama cantiknya tante. Ya sudah Saulus, apakah Saulus ini menantang perkataan yang maha tinggi? Menantang, ya. Nah, berarti terpenuhi kan? Satu unsur terpenuhi. Apakah lalu dikatakan situ? Lalu dia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Paulus melakukan itu? Ya. Ya, melakukan. Dua unsur terpenuhi. Lalu dia berusaha mengubah hukum. Ya atau tidak? Iya, memang si Saulus ini, bin Paulus ini. Oke, sebentar. Nah, lanjut. Orang di tokoh Alkitab Saulus dan Paulus ini, dia ini sebagai tokoh yang memang sangat berdosa pada zaman dia tidak mengakui Tuhan pada zaman itu. Jadi dia pembinasa keji. Iya, tetapi ada satu yang mengapa dia dikenal untuk umat Kristen karena dia pernah satu kali masalahnya dia mana ayatnya itu ya? Di mana? Cari dulu. Apa masalah apa? Dia ini penggerak. Dia kayak mana ya? Terakhirnya dia percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, ternyata Engkau ya Tuhan yang menolong aku. Selama ini aku telah berdosa sama-Mu. Gitu. Aduh, kau kayak film India. Apa pula? Tengok ayatnya. Di mana? Di mana? Filipi 1. Filipi 3. 1 bang. Oh ya udah, baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Iya. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi si Paulus ini dia bertobat dan mengajarkan pengikut-pengikut Yesus seperti ini loh. Nanti kita kayak bertaat aja kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, dia mengatakan untuk hari Kristus Yesus sampai datang, gitu loh bang. Nah, dulu di tempat kudus nggak setelahnya? Enggak, itu sebelumnya. Iya, setelahnya endingnya dia duduk di tempat kudus sebagai apa? Sebagai apa? Imam, Rabi, Nabi, Rasul. Nabi. Paulus Nabi. Rasul Paulus lah. Ya, Rasul. Berarti tergenapi kan? Sang pembinasa kejinya tergenapi kan? Tengok, di sini juga dia mengatakan si Paulus di dalam penjara. Dia sampai di penjara bang, karena melakukan kejahatan pada saat itu dia. Iya, duduk di tempat kudus nggak dia? Iya, tapi kan dia... udah selesai. Butuh bantuan kita naikkan pendeta? Masa pendetanya pro ke abang? Enggak, untuk bantu kamu. Enggak. Boleh.
Boleh coba naikkanlah pendeta. Oke. Kita naikkan pendetanya dulu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk udah kabur berubah dia. berani Pendetanya udah kabar. Udah pergi dia pendeta. dengan tidak takut. Tuh, kan? Ah nih, pendetanya muncul tuh. Semangat malam. Pak Pendeta Malam, Leo. malam Bang Suma. Buka kameranya. Malam Bang Suma. Ya, buka kamera Bang. Malam Bang Suma. Saya tadi dari tadi mau naik, terkesan dengan masalah birahi-birahi yang ada di Quran. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan masalah itu. Birahi. Cepat kali respon si tante ini. Birahi. Orang ngomong birahi cepat kali respon dia. Belum selesai pendetanya ngomong langsung disambut. Birahi apa? Quran katanya di Quran nggak ada. Tapi saya coba, baca coba. di KS surat Al-Araf itu. Apa katanya? Bentar Apa saya lihat katanya? ya Bang di situ. Al-Araf ayat berapa? Al-Araf ayat berapa? Ayo. Halo. Halo. Hai. Hai. Ke perpustakaan juga pendetanya ini. Ayo. Ayo. Ayat 80 sampai 81. Wih, mantap sekali abang ini, Bah. Apa katanya di ayat itu? Apakah kamu memuaskan syahwatmu pada laki-laki? Sungguh keji atau apa itu perbuatan? Maksudnya gini Bang. Bukan, gini Bang. Kenapa ayat itu? Allahu Akbar. Bentar Bang. Kenapa ayat itu ada di Quran? Berarti kan kalau ada ayat itu di Quran, berarti ada umat muslim yang melakukan hal itu. Itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara tentang umat kaum Nabi Islam. Lut itu Bang beragama apa Bang? Kaumnya orang kafir mereka, kafir terhadap Lot. Kafir, kufur mereka. Waluta. Berarti itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara Islam, abang ini. Udah. Gini Bang, Nabi Lut Udah. itu kafir ya. Kalau kafir dia kenapa disebut Nabi Bang? Kenapa Nabi Lut yang kafir? Aduh. Maksudnya kaum ini kan abang ngomong tadi gini, maaf Bang, abang kan ngomong tadi gini, itu kaumnya Nabi Lut. Kaum itu, bahasa kaum itu berarti sekelompok dengan Nabi Lut, benar kan? Seperti itu kan? Logika Maksudnya, bahasanya kan seperti itu. orang-orang yang sesaman dengan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Makanya jangan bilang kaumnya Nabi Lut. Abang yang salah ngomong itu berarti tadi. Ya, kaumnya Nabi Lut itu yang ingkar terhadap beliau, itulah yang disebut kemudian sebagai orang-orang kafir. Yang ingkar terhadap Nabi Lut itu kafir. Nah, orang kafir itu kan orang yang tidak beragama ya Bang? Hah? Atau orang yang tidak percaya Tuhan? Orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang melalui para nabi. Udah selesai ya. Sabar, orang sabar. yang menolak ajaran Tuhan berarti orang yang nggak beragama kan Bang? Buka dulu kameranya dulu Pak Pendeta, silakan. Bukan, saya bukan pendeta. Saya sudah sering buka kamera kok. Ya udah, nggak apa-apa, buka aja, nggak masalah. Jadi gini, Anda membawa narasi Al-Quran surah Al-Araf ayat 80 yang berbicara tentang Nabi Lot, lantas Anda mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada membahas tentang pencabulan. Itu membahas tentang kaumnya Nabi Lot. Kalau ini kita selaraskan di dalam kitab Kejadian 19, kalau Anda baca dengan seksama data 30 berapa itu teman-teman? 31, 32, 34, 35. 35. Di situ anak perempuan Nabi Lot bergiliran menyetubuhi Nabi Lut. Anak perempuan Nabi Lut membuat minuman untuk memberikan Nabi Lut supaya Nabi Lut mabuk, lalu anak perempuannya memperkaos bapaknya sendiri. Itu baru pencabulan. Iya Bang, itu ada Bang. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Bukannya tadi Abang bilang itu agamanya orang Yahudi, Bani Israel.
Sementara Dengar. kalau abang nggak percaya, Tapi kitab itu, gini bang, kalau abang nggak percaya tapi kitab tentang itu ayat ada nggak di itu, gereja? dengar, Kitab itu dengar ada nggak di dulu. gereja? Kalau abang nggak percaya Taurat sama Sabur, kenapa abang harus mengikuti milah Ibrahim? Coba jelaskan ke saya. Memangnya Nabi Ibrahim itu yang membawa Taurat. Nah, Nabi Ibrahim itu tercatat loh di Taurat dan Sabur loh, bang. Enggak ada hubungannya Taurat dengan milah Abraham. Kenapa nggak ada hubungannya? Kenapa abang harus membantah sejarah yang sudah pernah ada? Hei, Nabi Hei, Musa kenapa, yang Bang? Logikanya membawa kemana? Nabi Musa yang membawa Taurat, bukan Nabi Ibrahim. Iya, Kami diminta, saudara, kami diminta untuk mengikuti milah Abraham, bukan mengikuti milah Musa. iya, artinya kami- maksudnya bang, saya ngerti. Tetapi kan Ibrahim itu tercatat di Taurat sama Sabur. Kami tidak diminta mengikuti milah Musa, tapi milah Ibrahim. Bukan, abang dengar dulu biar abang ngerti. Jadi gini, pemahaman saya seperti ini. Ketika agama Muslim mengikuti milah Ibrahim, sementara Ibrahim atau Abraham ini tercatat di Taurat atau Sabur, yang diceritakan di dalam apa kitabnya urusannya? bentar bang, yang diceritakan di dalam kitab orang Yahudi, yang abang sebut itu kafir. Dengar dulu. Dengar, baik saya jawab. Oke. Nabi Ibrahim itu memiliki dua anak yang akan membawa kemudian dua golongan. Yang pertama Bani Ishak, yang kedua Bani Ismail. Bani Ishak diberi Torah, Bani Ismail diberi Al-Quran. Bani kampret entah apa yang diberikan. Di mana tercatat itu bang? Ada dalilnya Apanya yang tercatat? Kejadian bahwa 17. Ishak diberi Taurat, yang Ismail diberi Quran, tercatat di ayat mana itu bang? Atau ada nggak di Quran? Keturunan daripada. Ada nggak dalilnya, buktinya tercatat di Quran atau tercatat di Taurat? Al-Quran surah Al-Maidah jelas Bacakan, itu. Bacakan bang, karena saya sopaten kan nggak tahu Quran. Sopaten kali. Dengarkan saya, nggak usah. Bukan Dengar bang. dulu. Sebenarnya Dengar abang dulu. harus memberi kita, abang harus memberi kita Dengarkan saya pemahaman dulu. supaya kita mengerti. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Iya silakan. Anda menuduh kami ikut milah Ibrahim. Yes, Enggak, betul. saya bukan menuduh bang. Itu kan yang sering saya dengar dan mungkin tercatat di komal-komal saya sering dengar. Apa salahnya? Saya nggak menuduh bang. Saya berbicara sesuai fakta yang ada. Apa fakta apa? Fakta apa? Yang selalu di komal-komal atau mungkin tercatat di Quran bahwa agama Muslim mengikuti milah Ibrahim. Faktanya memang kami ikut milah Ibrahim. Memang ikut. Berarti kan saya Terus kan apa yang nggak Anda menuduh. apa yang Anda permasalahkan? Umat Islam memang mengikuti milah. Saya nggak mempermasalahkan. Saya hanya mengkoreksi, membantah bahasa abang bahwa saya menuduh umat Muslim mengikuti milah Ibrahim. Saya bukan menuduh. Saya berbicara tentang Kami fakta yang saya mengikuti dengar. milah Ibrahim kami ikuti. Milah Ibrahim kami ikuti. Ajaran Hanif lurus menyembah hanya kepada satu esensi pencipta. Kami ikuti. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub. Kami ikuti. Yang ketiga, Nabi Ibrahim kurban binatang. Kami ikutin. Nah sekarang, Iya, benar. sabar dulu. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalian makan babi ikuti milah siapa? Enggak. Kalian tidak bersunat mengikuti milah siapa? Saya bang bersunat bang. Saya Katolik, Ortodok bersunat. Orang Kristen dalam hal ini mereka mengikuti siapa sampai tidak bersunat? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Tetapi gini bang. Masa kalau nggak kita tahu? mengkaji logika Paulus. seperti itu. Aduh. Bentar bang. Paulus. Makanya bang kasih pemahaman dulu. Sang pembinasa Kalau keji kita ini kan logika seperti itu. yang kita bahas. Bentar bang. Coba abang dengar aku sebentar aja. Kalau saya mau ikut logika abang berpikir ya, itu fatal namanya. Kenapa fatal? Saya punya alasan. Nah sekarang saya punya bantahan seperti ini. Orang Muslim, orang Kristen percaya ada surga dan neraka. Fakta sosialnya percaya, berarti hal yang ada. Sementara belum pernah ada bukti yang valid di mana neraka, di mana surga. Bukannya itu semuanya menyatakan imani saja. Hal yang tidak ada. Sekarang siapa yang bisa membuktikan yang valid? Baik. Buktinya di mana neraka, di mana surga? Saya bicara neraka dan surga, jangan melebar. Baik. Kasih saya penjelasan. Oke. Apakah Anda percaya
besok itu hari Selasa? Ya karena ada di kalender. Mati nih ya. Saya ulang lagi. Apakah Anda percaya besok hari Selasa? Iya, karena tercatat di kalender. Ada Kenapa hari Anda Senin, percaya Selasa, Rabu, sementara Kamis, belum Jumat, Sabtu, ada Minggu. orang yang pergi ke hari Selasa besok? Belum ada. Gimana nalarnya? Gimana logika abang? Sevalasi itu hari Selasa yang tercatat Besok. dan memang benar ada karena diakui semua. Dari mana Anda menyepakati mengatakan bahwa ada? hari Selasa. Hari Selasa itu bang sebutan neraka dan surga itu tempat fisik. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Selasa itu ada besok? Sementara Anda belum ke sana. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Oke. Abang dengar baik-baik. Hari Selasa itu adalah sebutan, sementara surga dan neraka adalah tempat fisik. Coba bedakan secara logika. Selasa itu kita diskusi secara ilmiah, Bang. Secara logika. Anda tidak mau mendengar orang soalnya. Bukan. Soalnya pertanyaan lebih baik abang masuk di atau kamar analogi mandi. yang abang kasih, Anda masuk itu ke kamar falasi. mandi, Anda ngomong sendiri di situ kalau Anda mau puas. Di sini kita berbicara sangga menyangga. Ternyata sekelas abang cuma sampai di sini. Aku tanya dulu, apakah Selasa itu nyata? Saya kan udah jawab, nyata karena tercatat. Makanya saya balik nanya logika. Mana abang. bukti nyatanya? Apakah surga dan neraka itu nyata? Bukti nyatanya mana? Ya. Selasa itu. Surga tercatat bang dan sudah disepakati bahwa besoknya ini hari Selasa. Nyata. Itu bukti dengar nyata. dulu. Bukti nyata Oke. Selasa itu kapan? Mana? Dengar ya. Mana bukti nyatanya? Oke, dengar ya baik-baik ya bang. Bukti Nyata nyatanya nggak hari tercatat Selasa di sekarang ini? kalender. Dengar, makanya Nyata dengar tidak hari baik-baik. Selasa hari ini. Dengar pertanyaan saya. Dengar, Dengarkan makanya dengar pertanyaan dulu saya. bang. Abang seorang yang Aku turunkan. ilmiah kok Anda seperti tidak mau mendengarkan diskusinya. saya turunkan. Nyata Jangan nggak terlalu hari panik, Selasa bang. itu Jangan hari terlalu ini? takut bang. Abang takut Nyata ya mau tidak. diskusi secara ilmiah. Nyata tidak Selasa itu hari ini. Nyata 30 menit. Coba Michael, Suma takut nggak? Nyata Coba, Bang. tidak hari Selasa. Oke, saya jawab, abang diam ya. Dengar pertanyaan saya. Dengar. Iya, dari tadi abang bertanya itu. Saya jawab, Apa abang diam. pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Apakah nyata hari Selasa itu? Iya. Sekarang tunjukkan kenyataannya mana hari Selasa mana. Tunjukkan. Saya jawab Tunjukkan. ya. Abang dengar Iya, dulu, silakan. jangan dulu potong ya. Jangan dipotong. Silakan. Oke. Silakan. Hari Selasa itu nyata karena tercatat di sebuah kalender. Mana? Nah, Mana? dengar dulu, Mana Bang. Selasa itu? Dengar Jangan dulu. mengatakan nyata. Mana buktikan. Saya mau lihat. Bang, logika Saya abang mau lihat Selasa itu. terlalu bodoh. Surga dan Saya neraka mau itu lihat. tempat. Saya Selasa mau itu, lihat. Hari Selasa itu yang mana? tercatat. Yang tercatat Hari di Selasa lembaran itu. dan Hari mempunyai Selasa wadah. Wadahnya namanya Hari kalender, Selasa. Bang. Hari Ya. Selasa itu juga tempat. Makanya dengar ya Hari dulu, Bang. Selasa juga itu tempat. Bang, jangan terlalu takut, Hey. Bang. Dengar dulu. Dengar. Hari Selasa itu bertempat di bumi. Saya mau lihat Selasa itu sekarang mana, coba buktikan. Buktikan Oke. Selasa itu Abang sekarang. jangan potong penjelasan saya ya. Ini saya Buktikan jelasin ke abang nyatanya secara ilmiah. Selasa itu sekarang. Iya. Buktikan, Makanya jangan potong saya jawab. buktikan nyatanya Selasa itu sekarang di bumi ini mana? Oke, saya jawab ya, Bang. Iya. Hari Selasa itu ada. Kenapa ada? Nyatanya jangan dulu mana potong. sekarang? Mana? Makanya dengar dulu saya bilang kenapa Saya ada? butuh Jangan nyata potong. hari Kebiasaan Selasa. Abang kalau udah tersudut nggak mampu jawab potong begitu. Anda yang tersudut, saya Ini, minta bukti ternyata nyata abang hari Selasa dibanggakan di oleh bumi itu kaum-kaum mana. abang. Ternyata abang sesempit ini pola Dengar. berpikirnya. Hei orang-orang yang nonton di Saya bawah. minta, Kalau saya kalian minta bilang Abang nyatanya Suma ini Selasa adalah itu panutan, mana. buat saya enggak. Dengar, saya butuh bukti nyatanya hari Selasa saat Makanya sekarang ini saya mana. jelaskan ya, Bang. Saya jelaskan secara ilmiah, pakai akal sehat. Pakai ini, Bang, pakai ini, bukan pakai pantat. Pakai ini ya. Dengar ya. Oke. Hari Selasa itu ada. Tercatat wadahnya adalah sebuah kalender. Jangan Anda Surga dan mengatakan neraka. ada mana nyatanya. Saya minta Bicara surga dan nyatanya neraka mana adalah hari tempat. Selasa. Saya minta Abang. nyatanya hari Selasa. Bang, Masa nyata Bang, ada ini, di Bang. kalender. Bang, turunin Nyata ada di saya kalender. aja, Bang. Nyata Ternyata kamu ada di segoblok ini, kalender. Suma. Saya ternyata minta kamu nyatanya segoblok hari ini. Selasa mana hari Turunkan ini. saya aja, Bu, Suma.
turunkan saya aja. Karena kamu bodoh. Kamu goblok. Saya ingin mempermalukan Anda dulu baru Cuma turun. kamu goblok. Kamu Anda yang malu mengatakan sendiri. hari Selasa itu ada. Mana Suma. buktikan? Mana buktikan Suma. hari Selasa itu ada mana? Semua yang bodoh punya logika Buktikan falasi. hari Selasa itu ada mana? Makanya kamu nggak pinter-pinter. Selasa karena itu cara mana kamu ya? berpikir itu falasi banget. Selasa itu mana Cara kamu ya? Mana Selasa itu mana? Anak SD aja. Selasa itu. Anak SD aja pasti ngerti kalau saya jelasin. Kok kamu udah Ya, orang Manado bilang udah saya kan sogo bertanya. biru. Orang Saya orang kan Sulawesi bertanya. bilang ngana ini sosogo biru, kom bodoh. Saya kan bertanya mana Selasa itu mana? Tunjukkan ke saya. Saya jelaskan secara ilmiah, kamu mau dengar nggak? Apa yang ilmiah? Apa yang ilmiah yang kau jelaskan? Makanya logika kamu menglogikakan sebuah agama itu adalah pola pikir yang sesat. Anda mengatakan Selasa itu ada. Saya minta buktikan Nggak mana? ada, karena wadahnya Mana? ada, tempatnya Mana ada. buktikan? Selasa itu Buktikan. ada karena wadahnya Buktikan. ada, tempatnya ada. Mana buktikan? Ya, Mana tempatnya buktikan Selasa itu kalender. ada? Maka Kalender. setelah hari Senin disebut hari Selasa. Tetapi surga dan neraka itu merujuk pada sebuah tempat. Sementara semua agama tidak pernah menunjukkan di mana surga, di mana neraka. Mana Selasa Ya, itu bodoh. buktikan Cuma sama aku. bodoh, goblok, Selasa itu mana goblok, buktikan? sok pinter. Cuma kamu Mana kalau buktikan debat Selasa sama itu saya, ada? mencret lu. Turunkan aja Saya minta. Saya nggak cocok minta sama Selasa kamu. itu buktikan. Kamu bodoh, ya. Selasa itu Orang-orang buktikan yang berada mana? di bawah ini yang mengikuti Suma itu sama-sama bodoh Selasa kayak Suma. itu mana? Bodoh Buktikan dan kalau goblok. ada Selasa Ya. itu. Ternyata kalian Anda bilang tidak oten-oten bisa. bodoh. Kalau Ternyata Anda, kalian kalau Anda mengatakan padang kalau pasir Anda ini bodoh juga mengatakan semua. kalau Anda mengatakan bahwa Selasa itu ada,